Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat dan kami hormati Bapak Ketua Komisi 2 dan Bapak-Bapak Pimpinan, serta Ibu Bapak Anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati dan kami sayangi Pak Menteri Dalam Negeri, dan Ibu dan Bapak para Wakil Menteri Dalam Negeri, serta hadirat yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami menyampaikan laporan atas dua hal yang menjadi substansi undangan Bapak Wakil Ketua DPR, yaitu tentang program kerja Otorita IKN tahun 2026 dan penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan sampai dengan tahun 2025, pemeriksaan BPK. Bapak Ibu sekalian yang terhormat dan kami hormati, tugas dan fungsi Otorita IKN dalam melakukan dan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026. Dalam RKP 2026 tersebut, Otorita IKN diberikan tugas untuk dapat mendukung Asta Cita ke-6 yang merupakan misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Salah satu program prioritas yang menjadi tugas Otorita IKN adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara yang dirinci lebih lanjut ke dalam dua kegiatan prioritas, yaitu pertama, perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan Ibu Kota Nusantara, dan kedua, pembangunan sosial super hub ekonomi dan pengelolaan lingkungan Ibu Kota Nusantara. Bapak sekalian, untuk dapat melakukan tugas dengan baik dan terukur, terdapat beberapa indikator dalam Perpres 117 tahun 2025 tersebut dan target yang telah dituangkan juga ke dalam rencana strategis Otorita IKN 2025-2029. Di antaranya, pertama adalah target area kawasan inti pusat pemerintahan dan sekitarnya yang terbangun seluas 850 sampai 1.100 hektar. KIPP sendiri adalah 6.600 hektar. Kedua, target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN. Nilai investasi sektor swasta di IKN sebesar 70 triliun rupiah. Bapak sekalian yang kami hormati, kegiatan prioritas tahun 2026 Otorita IKN yang tercantum dalam Rencana Strategis 2025-2029, yaitu untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara, mencakup dua kegiatan prioritas, yaitu perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN, meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, kemudian pembangunan aksesibilitas dan konektivitas, termasuk pembinaan ASN ke IKN serta penyelenggaraan sistem pemerintahan cerdas atau smart city. Yang kedua, pembangunan sosial, super hub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN, meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan super hub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana, dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 yang terhormat dan kami hormati, dari pagu Dipa Otorita IKN tahun 2026 sebesar 6,26 triliun dan telah dialokasikan untuk belanja ke pegawai sebesar 423 miliar, belanja barang sebesar 983,75 miliar, dan belanja modal untuk pembangunan prasarana dan sarana sebesar 4,85 triliun rupiah.
Realisasi SP2D surat perintah pencarian dana per tanggal 25 Maret tercatat sebesar 346,57 miliar atau 5,5% dari pagu DIPA. Realisasi ini dihitung berdasarkan SP2D yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Sedangkan perhitungan realisasi anggaran secara akrual, di mana seluruh pengadaan yang dilakukan secara kontraktual telah diperhitungkan sebagai belanja. Realisasi anggaran otorita IKN tahun 2026 per tanggal 25 Maret 2026 mencapai 61,8%. Pekerjaan konstruksi dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025-2027 telah dialokasikan tahun 2026 sebesar 3,7 triliun. Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan Komisi 2 dan anggota Komisi 2 DPR RI yang terhormat dan kami hormati, kebutuhan anggaran untuk pekerjaan konstruksi pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif serta ekosistem pendukungnya dengan skema kontrak tahun jamak tahun 2025 sampai 2027 sebesar 20 triliun. Ya, kita sama kodekan dengan batch kedua. Perlu kami sampaikan bahwa pembangunan batch 2 tersebut telah dimulai pada tahun 2025 dengan alokasi sebesar 3,68 triliun untuk 25 paket pekerjaan dengan rincian 15 paket pekerjaan fisik dan 13 paket supervisi atau manajemen konstruksi. Paket pekerjaan fisik meliputi pembangunan gedung perkantoran, legislatif dan yudikatif, jaringan jalan dan MUT, embung, kolam retensi, jaringan perpipaan air minum, dan bangunan pendukung lainnya. Pada tahun 2026, sebagai tahun kedua kontrak tahun jamak tersebut, pembangunan batch kedua ini dilanjutkan dengan alokasi yang telah kami siapkan dalam DIPA tahun 2026 sebesar 3,7 triliun rupiah. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, selanjutnya kami laporkan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Berdasarkan SIPTL atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut, rekomendasi BPK tahun 2022 sampai 2024 dapat kami sampaikan bahwa dari 43 temuan dalam laporan hasil pemeriksaan, terdapat 90 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti atau diselesaikan dengan nominal sebesar 7,06 miliar. Dari 90 rekomendasi tersebut, kami telah selesaikan seluruh rekomendasinya dan dari penilaian BPK sebanyak 72 rekomendasi atau 80% dari total rekomendasi dengan nominal 3,41 miliar dinyatakan telah sesuai dengan rekomendasi. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian rekomendasi ini telah sesuai dengan target nasional dari BPK sebesar minimal 80%. Untuk tindak lanjut yang belum sesuai, kami akan perbaiki penyelesaiannya dalam kurun waktu 1 semester ke depan. Pada laporan hasil pemeriksaan PDTT, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, kepatuhan atas pengelolaan belanja tahun 2024 dan tahun 2025 nomor 4 LHP DJPKN tahun 2026 tanggal 30 Januari 2026 terdapat 7 temuan pemeriksaan. Dari 7 temuan tersebut terdapat 26 jumlah rekomendasi yang harus kami tindak lanjuti. Kami sampaikan di sini bahwa pada prinsipnya kami telah memulai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dengan menerbitkan instruksi Kepala Otorita nomor 1 tahun 2026 dan masing-masing unit organisasi baru mulai penyelesaiannya dan ditargetkan selesai dalam waktu 60 hari yaitu pada bulan Mei 2026. Setelah laporan hasil pemeriksaan diterima oleh otorita IKN, meskipun laporan hasil pemeriksaan tersebut sampai dengan saat ini belum tercatat di dalam SIPTL BPK. Pimpinan, Ibu Bapak anggota DPR RI Komisi 2 yang terhormat dan kami hormati, demikian yang dapat kami laporkan.
Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI dalam meneruskan dan menyelesaikan pembangunan IKN ke depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.